Halo siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Bertemu lagi di video pembelajaran pertemuan minggu kedua di semester 2 ini. Minggu ini kita lanjut tentang konflik, yaitu bagian pemetaan konflik. Silahkan ambil buku teks sosiologi kalian, halaman 142 sampai 150. Sebagai bagian masyarakat negara dan masyarakat dunia, tidak ada satu orang pun yang menginginkan timbulnya konflik. Walaupun demikian, konflik akan selalu ada di setiap pola hubungan dan juga budaya. Pada dasarnya, konflik merupakan fenomena dan pengamalan alamiah yang tidak dapat kita hindari. Pemetaan konflik merupakan salah satu teknik yang sangat membantu dalam menganalisis dan memecahkan konflik. Yang pertama yaitu metodenya sumber konflik. Menurut Visser, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Yang kedua, metodenya yaitu isu. Isu menunjukkan pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai, dan isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi. Metode pemetaan konflik berikutnya bisa kita lihat dari pihak yang berkonflik. Pihak yang berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan maupun pihak sekunder atau pihak kedua dan pihak tersier, pihak ketiga. Melalui pemetaan konflik, maka dapat diketahui secara lebih mudah dan akurat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak yang terlibat. Kedua, jenis relasi pada pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, berbagai kepentingan yang terlibat dalam konflik. Yang keempat, berbagai isu yang terlibat dalam konflik. Yang kelima, kita dapat mengetahui pihak yang dapat didorong dalam melakukan resolusi konflik. Konflik dalam masyarakat dibedakan menjadi konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas, konflik internasional, konflik berbasis kelompok, dan konflik yang terjadi antar kelompok. Berikut kita akan membahas jenis-jenis konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah pertentangan yang terjadi antara orang per orang. Masalah yang menjadi dasar perlawanan atau konflik pribadi biasanya juga merupakan masalah pribadi. Misalnya hubungan antara seseorang dengan yang lain. Jenis konflik yang kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah pertentangan kelompok ras yang berbeda dan kebudayaan yang saling bertabrakan. Konflik rasial umumnya terjadi karena salah satu ras merasa sebagai golongan yang paling unggul dan paling sempurna di antara ras lainnya. Jenis konflik berikutnya adalah konflik politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam masyarakat. Konflik politik merupakan konflik yang menyangkut golongan-golongan dalam masyarakat maupun di antara negara-negara yang berdaulat. Konflik politik pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1963.
Jenis konflik yang berikutnya adalah konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial merupakan pertentangan antara dua kelas sosial. Konflik itu terjadi umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan antara kedua golongan tersebut. Misalnya antara karyawan pabrik dengan pemiliknya karena tuntutan kenaikan gaji dari karyawan akibat minimnya tingkat kesejahteraan. Jenis konflik berikutnya yaitu konflik internasional. Konflik internasional yaitu pertentangan yang melibatkan beberapa kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan. Banyak kasus terjadinya konflik internasional sebenarnya bermula dari konflik antar dua negara karena masalah politik atau ekonomi. Konflik berkembang menjadi konflik internasional karena masing-masing pihak yang berkonflik berusaha untuk mencari kawan atau sekutu yang memiliki kesamaan visi. Jenis konflik yang terakhir yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena persaingan dalam mendapatkan mata pencarian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Selain itu, karena ada pemaksaan agama, dominasi politik, atau adanya konflik tradisional yang sudah lama terpendam. Sebab-sebab terjadinya konflik dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, perbedaan antar perorangan. Misalnya karena perbedaan pendirian dan perasaan sehingga dapat menyebabkan bentrokan antara perorangan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Karena kepribadian seseorang sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Yang ketiga, bentrokan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial yang cepat. Sumber konflik menurut Wirawan dapat terjadi karena kalian bisa melihat bagan yang ada di video berikut ini. Di antaranya yaitu keterbatasan sumber, adanya tujuan yang berbeda, interpendensi tugas, keragaman sistem sosial, diferensiasi organisasi, bedanya kepribadian, sistem imbalan yang tidak layak, dan lain-lain. Dampak terjadinya konflik di masyarakat. Yang pertama, bertambahnya solidaritas internal dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antar kelompok, maka solidaritas di antara anggotanya semakin kuat. Yang kedua, memudahkan perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, goyah dan retaknya persatuan kelompok. Yang keempat, dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif. Lalu yang berikutnya, mematikan semangat kompetensi dalam masyarakat, hancurnya harta benda, dan jatuhnya korban manusia. Lalu yang terakhir, munculnya akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak yang berkonflik. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan minggu kedua sosiologi minggu ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss Uli post di Edmodo dan mengumpulkannya tepat waktu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.